materi, kalor, dan perubahan wujud zat. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.4. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, nantinya kita akan mendeskripsikan hubungan kalor dengan perubahan wujud zat, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tempat dan kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud benda. Anak-anak, tentunya kalian pasti pernah membeli es krim. Coba kalian perhatikan, sangat menarik dan sangat menggiurkan. Tetapi bukan rasanya yang harus kita bahas pada kali ini. Biasanya jika kamu membeli es krim, kemudian es krim tersebut kamu biarkan beberapa saat di tempat yang terbuka, maka tentunya es krim tersebut lama-kelamaan akan mencair tuh. Betul tidak? Lantas, mengapa es krim dapat mencair ya? Ada yang tahu? Es krim dapat mencair karena disebabkan adanya penerimaan kalor atau ia dapat menerima kalor dari mana? Dari udara. Sehingga es krim yang mencair ini dapat berubah wujud bendanya atau wujud zatnya dari zat padat menjadi zat cair. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa kalor yang diberikan pada suatu zat dapat mengubah wujud zat tersebut. Kalian coba ingat, wujud zat itu ada berapa macam? Ada 3 macam, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Coba kalian perhatikan perubahan wujud suatu zat akibat pengaruh kalor dapat digambarkan dalam skema berikut ini. Di sini ada zat padat, cair maupun gas. Kalian tentunya mengetahui bahwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair namanya adalah mencair atau melebur. Sedangkan kebalikannya dari cair ke padat disebut sebagai membeku. Kemudian, wujud dari cair ke gas kita sebut sebagai menguap, sedangkan gas ke cair disebut sebagai mengembun. Kemudian, dari padat ke gas disebut menyublim, sedangkan gas ke padat disebut mengkristal. Kemudian dapat kita bedakan mana yang memerlukan kalor dan mana yang melepaskan kalor. Wujud benda yang memerlukan kalor yaitu peristiwa melebur, menguap, menyublim. Sedangkan melepas kalor yaitu membeku, mengembun, maupun mengkristal. Coba kalian perhatikan, di sini ada ilustrasi gambar es yang mencair dan ini ada ilustrasi air yang sedang mendidih, di mana sudah saya gambarkan skemanya. Dapat kalian perhatikan. Kita lihat melebur, merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair, di mana di dalam proses melebur ini tidak terjadi perubahan suhu, di mana suhunya konstan atau tetap. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah satu satuan massa zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya itu disebut sebagai kalor lebur. Atau dapat dituliskan dalam persamaan matematisnya Q sama dengan M dikalikan L. Keterangannya L adalah kalor lebur, satuannya Joule per kilogram. Q sama dengan kalor yang diperlukan, satuannya adalah Q sama dengan kalor yang diperlukan, satuannya Joule, dan massa benda satuannya adalah kilogram. Contoh soal. Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk melebur 2 kg es 0 derajat Celcius pada titik leburnya. Jika kalor lebur es tersebut adalah 336.000 Joule per kilogram. Dari soal dapat kita ketahui dari awal kalimat 2 kg berarti masanya M-nya sama dengan 2 kg, leburnya 336.000 Joule per kilogram.
Sehingga yang ditanyakan adalah Q. Oh, ada besaran M dan L, mencari Q. Berarti kita tuliskan Q sama dengan M kalikan L. 2 kg dikalikan 336.000 Joule per kilogram sama dengan 672.000 Joule. Atau kalau misalnya kita jadikan ke kilojoule, tinggal dibagi 1000 sama dengan 672 kilojoule. Jadi banyak kalau yang diperlukan adalah 672 kilojoule. Perhatikan, ketika kamu memanaskan air, suhu air tersebut akan bertambah. Pada pertemuan sebelumnya, kamu belajar mengenai kalor terhadap perubahan suhu benda. Tentunya pasti iya kan? Nah, pada peristiwa mendidih ini, tertentu keseluruhan zat cair tersebut mengalami penguapan, tidak hanya di permukaan air saja, sehingga gelembung-gelembung uap air atau gelembung-gelembung uap terjadi di dalam seluruh zat cair, di mana peristiwa ini disebut sebagai pendidihan. Peristiwa selanjutnya yaitu menguap, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi gas. Bagaimana cara mempercepat penguapannya? Yaitu dengan memanaskan zat cair, memperbesar luas permukaan zat cair, mengalirkan udara kering di permukaan zat cair, mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Ini bukan luar tapi luas ya, maaf. Kemudian peristiwa menguap. Menguap merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan zat cair pada titik didihnya dituliskan sebagai Q sama dengan M kalikan U. Ya. Di mana besarnya Q masih sama, Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan, M adalah massa zat atau massa benda, U adalah kalor uap, satuannya Joule per. Contoh soal, berapakah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 3 kg air pada suhu 100 derajat Celcius? Jika kalor uap airnya adalah 2.260.000 Joule per kilogram. Diketahui besarnya M dari awal kalimat di sini, M adalah 3 kg, sedangkan T awal atau T-nya di sini adalah 100. Kalor uapnya U sama dengan 2.260. Oh, sudah ada M, ada U. Berarti tinggal kita masukkan dalam persamaan Q sama dengan M kalikan U. Oke, ini maaf, ini bukan U tapi Q. Kalian benarkan sendiri, ini adalah Q. Q sama dengan M kalikan U. 3 kalikan 2.260 sehingga didapatkan 6.780.000 Joule. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan adalah 6.780.000. Perhatikan diagram kenaikan suhu terhadap waktu pada perubahan wujud padat, cair, dan gas berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada grafik tiap tahapan dari proses A ke B, dari suhunya di bawah 0 derajat hingga ke B. Ini prosesnya namanya apa? Ya, proses perubahan wujudnya. Wujud benda di sini masih berupa es. Sedangkan dari BC, otomatis di sini suhunya setimbang, berarti di sini tidak terjadi perubahan suhu. Kalau terjadi perubahan suhu, nanti kalian pakai persamaan Q macet atau MC delta T, tapi dilihat wujud bendanya berupa apa. Jika B ke C itu mencair, C ke D ini berarti wujudnya sudah berupa air, ya. Naik berarti grafiknya ada perubahan suhu dari 0 menjadi 100. Kalau ada perubahan suhu berarti persamaan Q-nya sama dengan MC delta T. Kalau lurus lagi berarti cuman M kalikan U atau M kalikan L. Kalau M kalikan L berarti pasti pada perubahan suhu di sini. Ini perubahan suhu pada titik di sini. D ke C. Kalau M kalikan U berarti D ke E. Di sini tidak terjadi perubahan suhu. Di menguap dan mencair di sini atau melebur tidak terjadi perubahan suhu. Sedangkan E, F ini wujudnya berupa gas. Ya, A ke B wujud padat,
B ke C pada jadi cair atau air, suhunya tetap. CD wujud cair, DE cair, jadi gas, suhunya tetap pula. Sedangkan EF ini sudah berubah kuat. Nah, ini sudah saya gambarkan dalam bentuk grafik yang disertai rumusnya. Di sini delta T besar boleh T kecil. Cuman di sini C-nya adalah karena di bawah 0 derajat, berarti masih berupa S. Ini L leburnya. Ini di sini berarti nanti menggunakan C air karena sudah di atas 0 derajat Celcius, berarti sudah mengalami perubahan wujud benda. Sedangkan di sini M kalikan O. Deltanya dilihat dari grafik masing-masing grafiknya. Kalau di sini deltanya berarti kenaikan suhunya berapa, seperti itu. Untuk ya, contoh soal. Perhatikan grafik berikut ini. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 0,2 kg es dari proses A ke E. Jika kalor jenis esnya itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur esnya 336.000 Joule per kilogram, kalor uap airnya 2.268.000 Joule per kilogram adalah, coba perhatikan. Kita ketahui dulu apa saja yang diketahui. Dari soal kita ketahui 0,2 kg. Kemudian besarnya CS adalah 2100, LS-nya 336.000 Joule. Yang ditanyakan Q dari A ke E. Nanti yang diketahui di sini kalian tambahkan sendiri, ada kalor jenis air dan kalor lebur esnya. Q1-nya A ke B, yaitu MCS delta T. Delta T-nya kita lihat dari proses A ke B. 0,2 kalikan 2100 kalikan 10. Maka hasilnya adalah 4200 Joule. Kemudian kita lihat dari proses B ke C. Berarti grafiknya lurus, berarti tidak ada perubahan suhu. Berarti kita gunakan M kalikan LS. 0,2 kali 336.000, hasilnya adalah 67.200 Joule. Kemudian dari B ke C kita lanjut C ke D, naik lagi, berarti pakai MC delta T. Tapi C-nya kita menggunakan C air karena prosesnya sudah berupa air. M-nya kita masukkan sama, 0,2 kalikan 4200 kalikan 100. Kenapa 100? Karena dari proses C ke D itu kenaikannya dari 0 ke 100. Maka hasilnya adalah 84.000 Joule. Kemudian Q4 D ke E. Berarti di atasnya sudah mendidih ya. Di sini berarti prosesnya tinggal menggunakan M kalikan O. Karena tidak terjadi perubahan suhu. Suhunya tetap ketika 100 derajat di sini. Jadi 0,2 kalikan 2.268.000 sama dengan 453.600 Joule. Jadi kalau ditanyakan dari A ke E berarti tinggal Q1 tambah Q2 tambah Q3 atau Q4 ditambah Q4. Jadi prosesnya dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Berarti mengalami 4 proses. Tinggal dimasukkan saja 4.200 tambah 67.200, 84.000 ditambah 453.600. Hasilnya adalah 609.000 Joule. Contoh satu lagi, misalnya es dengan massa 500 gram dipanaskan dan perubahan suhu serta perubahan wujudnya dapat dibuat seperti grafik atau diagram berikut ini. Ya, coba kalian lihat. Jika kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor leburnya itu adalah 336.000 Joule per kilogram, maka hitunglah banyaknya kalor yang digunakan pada bagian
A ke D. Caranya sama seperti soal sebelumnya. Kalau dari A ke D berarti mengalami berapa proses ini? A ke B dulu, B ke C, dan C ke D dulu. Dan kemudian C ke D. Berarti ada 3 proses. Sama, kita ketahui dulu masanya 500 gram, kita rubah ke kilogram, berarti 0,5. CS-nya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, LS-nya 336.000 Joule per kilogram, kemudian C airnya adalah 4.200, ya. Kemudian ditanya dari Q, A ke D. Kita jawab saja satu-satu dulu, boleh. Berarti proses yang pertama, proses A ke B. Yang di sini. Suhu awalnya adalah negatif 5. Kemudian suhu akhirnya di B ini adalah 0. Berarti kenaikannya berapa? Atau delta T-nya berapa? 5. Dari mana 5? 0 derajat. Suhu akhirnya kan di sini nih. 0 derajat. Berarti kurangin negatif 5. Berarti plus 5 derajat Celcius. Karena terjadi kenaikan suhu, maka berlaku dari QAB sama dengan M kalikan CS kalikan delta T. 0,5 kalikan 2100 kalikan 5. Berarti hasilnya adalah 5250 Joule. Kemudian langkah selanjutnya B ke C. B ke C lurus tuh, tidak ada perubahan suhu karena dia konstan atau tetap di 0 ini. Berarti menggunakan persamaan QBC sama dengan M kalikan LS. 0,5 kalikan 336.000 Joule. Hasilnya adalah 168.000 Joule. Seperti itu. Oke, proses yang ketiga yaitu proses dari C ke D. Suhu di C, suhu awal di C-nya adalah berapa di situ? Kita lihat T di C di sini adalah 0 derajat. Kemudian T di D adalah 100. Berarti kenaikan suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Nah, kemudian QCD karena ini mengalami perubahan suhu, berarti pakai MC delta TC-nya adalah C air, bukan CS lagi. 0,5 kalikan 4.200 kalikan 100 hasilnya adalah 210.000 Joule. Lantas besarnya Q dari A ke D tinggal ditambahkan saja. Dari Q AP ditambah BC ditambah CD. Sehingga didapatkan hasil 383.250 Joule.